Oke, shalom, selamat pagi, kita bersyukur. Terima kasih pada Tuhan, hari ini kita ada di hari terakhir tahun 2021. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Tentu ada banyak hal yang kita lewati di sepanjang tahun 2021 ini. Tapi kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, karena ada penyertaan Bapa, ada pemeliharaan Bapa yang nyata dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini kita mau datang dengan hati bersyukur, kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang meninggikan, mengagungkan nama-Nya. Sebab sungguh Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Kan Dia juga Bapa yang akan memimpin kita, menuntun kita memasuki tahun yang baru. Sebab itu biarlah hati kita limpah dengan ucapan syukur kepada Yang Mulia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi kami. Kalau kami boleh ada di penghujung tahun 2021, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami menikmati banyak perkara bersama dengan Engkau. Dan di dalam kesemuanya Tuhan, ada kemurahan, ada kebajikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Engkau yang terus memimpin kami, menuntun hidup kami. Sehingga kami tidak takut untuk memasuki tahun yang baru. Kami tidak gentar, sebab kami percaya Engkau Immanuel menyertai kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Bapa, kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Bapakku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ya, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami, di hidupku. Bapa, Kau hebat, Bapa, Kau ajaib. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Ajaib penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya.
perbuatan-Mu dalam hidup kami, yang Kau nyatakan di sepanjang tahun ini. Sungguh Kau ajaib, sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik Bapa. Tiada terukur kasih-Mu, panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya. Sungguh Engkau baik, sangat baik, selalu baik bagi kami. Dan Kau nyatakan kebaikan-Mu hari lepas hari, dalam penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya Bapa yang lurus. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memelihara kami. Kau memenuhi semua kebutuhan keperluan kami. Kau cukupkan, Kau sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik Bapa, Engkau yang menyertai perjalanan hidup kami. Bahkan
bahkan ketika melewati badai sekalipun, kami tahu Engkau baik bagi kami. Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau tidak biarkan kami. Engkau tetap turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur dalam segala keadaan kepada-Mu. Karena penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Karena pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Ya baik bagiku. Dengan penuh kasih mari katakan kepada Bapa, kami tahu Kamu melihara kami. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Ya baik bagiku. Dengan hati bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, mari katakan haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, amin. Ya baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Sekali lagi katakan, kami tahu Bapa Engkau memelihara kami sampai hari ini. Ku
lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Dalam segala keadaan yang kami lalui, kami mau berkata Engkau baik bagi kami. Karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan ketika kami melewati lembah kekelaman, ketika kami menerjang badai, Engkau ada bersama dengan kami. Melewati banyak rintangan di sepanjang tahun 2021. Kami mau tetap berkata Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau kami menoleh ke belakang, melihat dan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini saja, Tuhan. Ada terlalu banyak yang harusnya dapat kami jadikan alasan untuk kami selalu bersyukur kepada-Mu. Sungguh Engkau baik. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya. Suatu betapa hati kami bersyukur kepada-Mu di penghujung tahun ini, di hari terakhir tahun ini. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Tahun boleh berakhir, tapi kebaikan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kalau semua ada sampai pagi hari ini, karena Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Engkau gembala yang baik bagi kami.
Ebenezer, sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami. Sebab itu dengan yakin kami akan melewati tahun ini, memasuki tahun yang baru bersamamu. Terus menikmati pemeliharaan, menikmati penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena firman-Mu yang terus menuntun langkah hidup kami, menerangi jalan-jalan kami. Sungguh kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Pagi hari ini kami mau dengar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Kita tahu sepanjang hari, sepanjang waktu sampai di tanggal 31 Desember ini kita sudah tahu kalau Tuhan itu begitu baik sama kita. Mari kita renungan kita di pagi hari ini yaitu di Yohanes 10 ayat 27. Saya bacakan 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Di pagi hari ini, renungan yang ingin saya dapatkan yaitu dari ayat 24. Saya bacakan. Maka orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Jadi sebelum Tuhan menjelaskan kepada kita di ayat 27-nya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Karena gini, karena di zaman dahulu bangsa Yahudi yaitu bangsa yang menanti-nantikan Mesias itu tidak menyukai Yesus karena Yesus itu bukan orang yang memiliki karakteristikas Mesias yang mereka harapkan. Karena Mesias yang mereka harapkan yaitu orang-orang yang dari mungkin dari keturunan raja atau mungkin juga bisa jadi imam-imam yang ditunjuk seperti Nabi Musa, di mana ditunjuk Tuhan untuk mengawal bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi mereka memiliki kehidupan yang bimbang gitu loh. Tetapi melihat pekerjaan dari Tuhan Yesus, yaitu bisa menghapus dosa, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Jadi mereka bimbang. Tapi mereka tidak mau menerima gitu loh. Makanya di ayat 27 Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yaitu sebelum domba-dombaku sih, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi Yesus mengatakan kepada mereka, memang Tuhan Yesus tidak mengatakan terus terang kalau dia adalah Tuhan gitu loh. Tapi
melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, yaitu menyembuhkan orang sakit, menghapus setiap dosa. Jadi itulah yang memberikan kesaksian kalau dia itu adalah Tuhan. Dan tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dan di mana orang-orang Yahudi itu tidak percaya karena mereka tidak termasuk domba-domba. Kenapa mereka tidak termasuk domba-domba? Karena mereka tidak mendengarkan suara gembala gitu loh. Seperti kemarin Pak Ramli mengatakan, kenapa Tuhan Yesus memakai domba-domba? Karena domba-domba adalah makhluk yang lemah, yaitu yang hidupnya tuh bergantung kepada gembala gitu loh. Jadi hidup mereka tuh bergantung kepada gembala. Makanya kalau setiap kita yang hidup di dalam percaya kepada Tuhan, kita tuh adalah domba-domba dan Tuhan Yesus itu adalah gembala kita. Jadi di ayat 28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan juga kemarin Pak Ramli juga ada menjelaskan bahwa gembala yang baik seperti Tuhan Yesus akan memberikan hidup kepada kita supaya kita memiliki hidup dan hidup kita tuh kekal dan tidak akan binasa. Dan di ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi Bapakku itu yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, yang memberikan setiap kita menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah Bapa yang sangat besar gitu loh. Seperti kemarin saya merenungkan Tuhan yang begitu besar, yang menciptakan langit dan bumi, seperti Ibu Merianti sering mengatakan kalau kita tuh hanya debu tanah gitu loh. Jadi begitu hebatnya, begitu besarnya, begitu dahsyatnya Tuhan kita, maka tidak bisa kita bandingkan, tidak bisa kita maksudnya tidak bisa kita bandingkan dengan apapun juga, karena begitu besar dan begitu hebatnya Bapa kita gitu loh. Yaitu, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kehidupan kita itu kalau kita sudah percaya kepada Bapa, tidak ada siapapun yang bisa merebut dari tangan Bapa, karena setiap kita yang percaya, kita akan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Balik-balik setiap kita tuh punya pilihan gitu loh. Kalau kita mau benar-benar mau ikuti Bapa, tidak ada kuasa apapun yang bisa membawa kita lepas kepada yang lain gitu. Karena kuasa Bapa itu lebih besar. Dan aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa kita, dan Tuhan Yesus adalah satu. Jadi pagi hari ini yang saya dapatkan di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, yaitu kita harus mempraktekkan 4M, yaitu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, serta mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, serta membagikan gitu loh. Jadi kalau kita mau menjadi domba-domba Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan dan terus merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan melakukannya. Mungkin udah sepanjang tahun ini kita tahu setiap saat, setiap waktu Tuhan tuh begitu baik sama kita. Sampai pada penghujung tahun ini juga kita terus dipelihara oleh Tuhan. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada memberi kesaksian dari sepanjang tahun ini sampai ke akhir tahun ini, penyertaan dan kebaikan Tuhan boleh dibagikan di pagi hari ini. Itu aja yang saya bagikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Hengki. Ya, jadi sama seperti Hengki sampaikan dari apa yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Nah, kita bersyukur kita boleh ada di hari terakhir tahun 2023
2021, tentu itu karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Dan kita mau terus semakin peka mendengar suara gembala kita, dan kita mau terus setia mengikuti arahan, pimpinan, dan tuntunan. Jangan lagi hidup di dalam kebimbangan seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena seperti Matius 6 juga katakan bahwa kekhawatiran, kebimbangan itu tidak akan menambah sehasta saja pada langkah jalan hidup kita. Tapi apa yang sudah kita percaya hari ini? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah gembala. Saya bersyukur dari ayat yang ke-24, 25, seperti yang Heki juga sampaikan tadi, ketika orang-orang minta proklamasi dari Yesus secara resmi, menyatakan dirinya siapa, dan saya tetap bersyukur Yesus tidak pernah memproklamirkan dirinya seperti yang pernah saya sampaikan, ada sekelompok orang yang menggugat kekristenan, menggugat ketuhanan Yesus. Karena Yesus sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan dan sembala aku. Tapi justru seperti apa yang pernah saya katakan dan pagi hari ini mau saya katakan lagi, justru saya bersyukur Yesus nggak pernah memproklamirkan dirinya. Karena bukan hanya sebatas kata-kata, tapi seperti Yesus juga menjawab kepada murid Yohanes. Harusnya dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita alami ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup bagi kita untuk kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama seperti seorang pegawai istana di dalam Yohanes di pasal yang keempat, bagaimana dia walaupun baru sekali mendengar tentang apa yang dilakukan Yesus, itu sudah lebih dari cukup untuk dia percaya kepada Yesus. Sama seperti yang pernah saya katakan, kita tidak perlu memproklamirkan diri kita bahwa kita manusia. Dari apa yang kita lakukan sebagai ciri-ciri manusia, orang akan tahu bahwa kita ini manusia. Nah, pagi hari ini dari ayat 27 dan ayat yang ke-20 sampai 29, kita bersyukur kalau kita ada di penghujung tahun 2021, saya percaya karena Bapak Ibu mengikuti arahan Tuhan. Bapak Ibu mengikuti pimpinan tuntunan langkah Tuhan. Mungkin ada sesekali Bapak Ibu di sepanjang tahun ini mulai agak bandel, dan mungkin Bapak Ibu harus menerima konsekuensi dari kebandelan. Tapi yuk melalui renungan pagi hari ini, dan biasanya di hari terakhir tahun, kita mengevaluasi apa yang sudah kita alami sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi saya berdoa, saya berharap setiap kita adalah domba-domba gembalaan yang benar-benar taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan ngomong A, kita lakukan A. Ketika Tuhan ngomong B, kita lakukan B. Ketika Tuhan ngomong C, kita lakukan C. Tidak ada sedikit pun dalam hidup kita yang suka berbantah-bantahan dengan firman Tuhan. Karena kita bersyukur ada sebuah jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bahwa kalau kita hidup di dalam tangan Bapa, maka tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan. Karena Bapa kita jauh lebih besar dari segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022, biarlah hati kita semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Menjadikan dia sebagai gembala yang menuntun hidup kita, mengarahkan hidup kita, seperti yang digambarkan di Mazmur 23. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, yang menyegarkan kita dengan aliran-aliran air yang tenang,
Bahkan ketika melewati lembah kekelaman, ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan Tuhan menyediakan hidangan, sehingga piala kita penuh melimpah. Dan biarlah kita mengakhiri tahun 2021 dan memasukinya dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan tetap menuntut, memimpin, memegang tangan kita, melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Seperti beberapa hari yang lalu, yang saya tanyakan, yang penting itu kita terus evaluasi hidup kita, karena dari sisi Tuhan, Tuhan setia. Dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi mari dari sisi kita, supaya kita tidak pernah berubah-ubah, kita tidak berubah setia, tapi sampai akhir hidup kita, kita tetap setia mengikuti apa yang Yesus katakan kepada kita, yaitu firman-Nya. Maka seperti yang kita dikatakan, jangan pernah bosan lakukan 4M, yaitu menerima atau membaca firman, merenungkan firman sehingga kita paham firman, percaya, dan kemudian kita melakukan firman, dan membagikan firman itu. Sebuah gaya hidup yang harus kita jalani. Dan kita bersyukur sepanjang tahun ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia, orang Deo Pagi, dan mari terus setia sampai Yesus datang kali yang kedua. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu mau cerita, mau sharing seperti yang kita dikatakan. Apa yang Bapak Ibu alami sepanjang tahun ini. Tentu ada banyak hal, banyak perkara yang sudah Bapak Ibu lewati. Nah, Bapak Ibu boleh sampaikan. Oh ya, sebelum saya lupa, kan besok juga ada ibadah, jadi mungkin kita nggak ada koram Deo Pagi. Tapi saya menawarkan kalau nanti malam Bapak Ibu mau join bersama-sama, setengah 12 malam, atau 12 kurang 15 menit, sebuah tradisi kalau boleh saya katakan, kami selalu melewati malam pergantian tahun itu dengan kami memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Sangat-sangat dan sangat jarang sekali kami melewati malam pergantian tahun dengan melihat kembang api. Tapi kami selalu melewati malam pergantian tahun melihat kemuliaan Tuhan di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kalau tidak ada yang memberi kesaksian, mari kita tutup dalam doa. Silakan, C. Dewi. Ya, kok. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami Bapa, memberi hikmat Tuhan. Biar kami terus merenungkan firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti, memahami akan kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang berdoa Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 Tuhan, atas kerja kami, pekerjaan kami Tuhan. Bersyukur Bapa, kami sudah boleh melewati banyak hal di dalam tahun 2021 ini Tuhan, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini Tuhan, dan kami akan memasuki tahun yang baru Bapa. Biarlah di tahun yang akan datang Tuhan, biar Engkau terus menyertai hidup kami, atas keluarga, pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau nyatakan hal-hal yang baru Tuhan di dalam tahun yang akan datang 2022
Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau datang berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas bangsa kami, Engkau sudah menyertai, Engkau sudah lalui segala sakit penyakit yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah kami terus mengucap syukur kepadamu atas kebaikan di dalam atas penyertaan-Mu atas bangsa kami Tuhan, dan Kau juga berkati pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, presiden, wakil presiden, bahkan staf menteri yang ada, bahkan aparat yang ada Tuhan, bahkan yang terendah RT RW, Engkau menyertai, Kau beri hikmat-Mu Tuhan atas setiap mereka yang bertugas untuk melakukan tugasnya di bangsa kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau biarlah jauhkan segala kejahatan yang ada di kota bangsa kami ini Tuhan. Kau selalu menyertai bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa Bapa kami, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat sepanjang tahun, sepanjang hari, dan sepanjang waktu yang kami lalui berserta dengan Engkau ya Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, Tuhan yang terus ada dan menjawab setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Biarlah kita menerima berkat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Oke, shalom, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.